Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kita akan mempresentasikan materi tentang gelombang elektromagnetik. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, Saya Nur Halifah dari kelas 12 IPA 1. Dan saya Quincy Leleng dari kelas 12 IPA 1. dan saya sendiri Fasya Rizky dari kelas 12 IPA 1. Baik, sebelum masuk ke poin yang pertama, jadi saya akan menjelaskan dulu nih apa sih gelombang elektromagnetik itu. Jadi gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan media atau medium untuk merambat. Artinya gelombang elektromagnetik ini bisa merambat di ruang yang hampa seperti di luar angkasa. Nah, gelombang elektromagnetik ini juga dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat dengan lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik ini berbeda-beda. Beberapa diantaranya dihasilkan oleh nuklir dan atomik. Nah, kita langsung ke poin yang pertama, yaitu hipotesa Maxwell. Nah, jadi teori gelombang elektromagnetik ini pertama kali ditemukan oleh James Clerk Maxwell. Hipotesis ini ditemukan oleh Maxwell mengacu pada 3 aturan dasar listrik magnetik yang sebagai berikut. Yang pertama ada muatan medan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya yang besarnya diperlihatkan oleh hukum Coulomb. Yang kedua, arus listrik atau muatan yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya yang besar dan arahnya ditunjukkan oleh hukum Biot-Savart atau hukum Ampere. Dan aturan yang ketiga atau aturan yang terakhir, perubahan medan magnetik dapat menimbulkan GGL induksi yang dapat menghasilkan listrik dengan aturan yang diberikan oleh hukum induksi Faraday. Nah, berdasarkan yang tadi, 3 aturan tadi, Maxwell ini mengumumkan hipotesis. Adapun hipotesisnya itu dia mengatakan karena perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan medan listrik pun dapat menimbulkan perubahan medan magnet. Nah, hipotesis tersebut ini digunakan untuk merangkum terjadinya gelombang elektromagnetik. Saya akan menjelaskan tentang poin kedua tentang sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik berupa gelombang transversal perubahan medan listrik E dan medan magnet B terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, arah medan listrik E dan medan magnet B saling tegak lurus. Yang ketiga, kuat medan listrik E dan medan magnet B besarnya berbanding lurus atau satu dengan yang lain. Yang keempat, arah perambatan gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus arah medan listrik E dan medan magnet B. Yang kelima, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang keenam, laju lambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan tetapan umum konstanta C sama dengan 3x 108 meter per second. Yang ketujuh, gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi atau lenturan. Baiklah, poin ketiga akan dijelaskan oleh Quincy. Baik, untuk poin ketiga ini saya akan membacakan tentang spektrum dan penerapan. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan urutan dari panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil atau frekuensi terbesar terbagi menjadi 7 macam gelombang, yakni yang pertama ada gelombang radio, yaitu dimanfaatkan untuk transmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Yang kedua, gelombang mikro. Ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah ialah tidak dapat terlihat tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum. Cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Yang keempat, cahaya tampak memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia. Dan yang kelima, sinar ultraviolet. Sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet adalah matahari. Dan yang keenam, sinar X, yaitu sinar ini memiliki nama lain yakni sinar Röntgen, merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Dan yang terakhir, sinar gamma memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar dari semua sinar yang ada di alam semesta. Yang keempat yaitu
Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya membuat fisika kuantum. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu dampak negatif dari gelombang elektromagnetik. Meskipun gelombang elektromagnetik memiliki dampak positif, ada pula dampak negatifnya. Yang pertama, dampak negatifnya yaitu paparan sinar radiasi sinar ultraviolet, terutama ultraviolet jenis yang B, yang berlebihan terhadap manusia dapat menimbulkan penyakit kulit, keluar mata, hingga penurunan imun pada manusia. Dan yang kedua, pulsa mikro. Nah, pulsa mikro ini dapat menimbulkan efek stres pada otak manusia. Dan yang terakhir yaitu radiasi HP. Radiasi HP ini dapat mengganggu gelombang otak dan menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, kelelahan, lupa ingatan, dan yang paling buruk adalah kanker otak. Baik, itulah penjelasan materi kita tentang gelombang elektromagnetik. Apabila ada kesalahan di kata dan diucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.